له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala kajian kita di malam hari ini berkaitan dengan pembahasan dari kitab Taisir Ilmi Tauhid yang seharusnya kita jadwalkan tadi pagi, namun qadarullah masyafa'al, ada udzur sehingga kita tidak bisa melanjutkannya. Maka kita lanjutkan kajian kita di malam hari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan dari beberapa para ulama dan juga membaca keterangan dari penulis buku ini berkaitan dengan isi Al-Quran. Isi Al-Quran tersebut semuanya tauhid. Terkadang isinya adalah hak-hak tauhid, pelengkap-pelengkap tauhid, segala sesuatu yang merusak tauhid, yang mengurangi nilai tauhid, juga balasan bagi orang-orang yang bertauhid, dan juga perkara-perkara yang merupakan ancaman bagi orang-orang yang menentang tauhid atau kaum musyrikin. Kita masuk pada keterangan penulis pada halaman 7. Namun kemarin ya ikhwan, ingat ya, ada faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang beliau mengatakan kalau kita mau memperhatikan segala sesuatu kebaikan di muka bumi ini, itu semua adalah buah dari tauhid, dan segala keburukan yang ada di muka bumi itu semua adalah dampak buruk dari menentang tauhid atau menyelisih syariat. Qala al-muallif bab wujubut tauhid. Bab wajibnya tauhid. Bab wajibnya tauhid. I'lam, ketahuilah. Ketahuilah rahimakallah. Mohon dibantu ya untuk tidak dihidupkan pesan suaranya, suaranya Al-Akh Mas Zainal Arifin, tolong dibantu ya, jazakallahu khairan, Allah barik fik. Kita lanjutkan. I'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada engkau. Anna awwala wajibin 'alal ibadi huwa tauhidullahi subhanahu wa ta'ala. Kata penulis buku ini, i'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah memberikan rahmat kepada engkau. Anna awwala wajibin 'alal ibad, bahwasannya kewajiban yang pertama kali bagi seluruh hamba, huwa tauhidullahi subhanahu wa ta'ala, adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat kata penulis ini, beliau menyebutkan anna awwala wajibin 'alal ibad, perkara kewajiban yang pertama kali diwajibkan untuk seluruh hamba adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang seperti ini ya ikhwan, semakna dengan perkataan yang disebutkan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami dalam kitab beliau Manzuma Sulamil Wusul. Syekh Hafidz Al-Hakami menyebutkan dalam Manzuma Sulamil Wusul, awwal wajibin 'alal 'abidi ma'rifatur rahmani bitauhidi. Perkara yang pertama kali wajib bagi seorang hamba adalah mengenal Ar-Rahman
bitauhid, dengan cara mentauhidkannya. Alladzi khalaqahumullahu li ajlihi. Tauhid adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka, yaitu menciptakan umat manusia li ajlihi, dikarenakan perkara tauhid. Kita masuk di halaman ke-7. Ya, kita masuk di halaman ke-7. Bagi yang nyimak dengan menggunakan kitab, kita sudah masuk di halaman ke-7. Kata penulis, "I'lam rahimakallah anna awwala wajibin 'alal ibad huwa tauhidullahi subhanahu wa ta'ala alladzi khalaqahumullahu li ajlihi." Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada engkau, bahwasannya perkara yang paling wajib bagi seorang hamba adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bahwasannya tauhid tersebut merupakan perkara yang dengannya lah Allah Subhanahu wa taala, atau dengan tujuan itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Menciptakan umat manusia juga tujuannya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedudukan tauhid ya sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia, menciptakan langit dan bumi, dan menciptakan alam semesta ini tadi tujuannya agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Makna liya'budun ay liyuwahhidun. Makna liya'budun adalah liyuwahhidun, agar mereka mentauhidkan aku. Itu maknanya. Kalau antum menjumpai ayat-ayat Al-Quran maknanya ya'budun, ya'budun, u'budu, itu semua maknanya bertauhid. Bukan semata-mata maknanya adalah ibadah saja. Tidak, tapi yang dimaksudkan adalah ibadah dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu syai'in ya'muru ar-rusul bihi aqwamahum tauhidullahi subhanahu wa ta'ala. Dan perkara yang paling pertama, ya, perkara yang paling pertama atau perkara yang kali pertama para rasul memerintahkan kaumnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang pertama kali diperintahkan oleh para nabi, para rasul kepada kaumnya adalah ajakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Kata Allah Azza wa Jalla, "Walaqad ba'atsna," sungguh kami telah mengutus, fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul. Apa tujuan atau tugasnya para rasul tersebut? U'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan tinggalkanlah taghut. Itu seruan yang pertama kali diserukan, yang diajakkan oleh para nabi, para rasul. Ajakan untuk apa? Wa'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah, tinggalkan taghut. Maknanya apa? Tauhidkan Allah dan tinggalkanlah kekufuran atau kesyirikan. Wa qala ta'ala, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma arsalna min qablika mir rasul."
tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau ya Muhammad, illa melainkan nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan aku, fa'budun, maka sembahlah aku. Wa qad dzakarallahu anna kulla rasulin iftataha da'watahu biqaulihi wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan bahwasannya setiap rasul telah memulai dakwanya dengan perkataan wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagi kalian selain Dia. Wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam hayatuhu kulluha fid da'wa ila tauhid. Falaqad kana ya'murun nas fi Makkah biqaulihi ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Lihat juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan beliau seluruhnya di dalam berdakwah mengajak kepada tauhid. Lihat ya ikhwan, ya tullabul ilm, para dai, para ustadz, para kiai, muballigh, mudarris dan mudarrisah. Antum perhatikan di sini kata penulis buku ini, Nabi Yuna, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, hayatuhu kulluha fid da'wa ila tauhid. Kehidupan Rasul, seluruh kehidupan beliau di dalam berdakwah mengajak kepada tauhid. Bahkan dulu sungguh beliau Nabi kita Muhammad SAW ya'murun nas fi Mekah. Dulu beliau memerintahkan umat manusia ketika beliau berada di Mekah. Beliau mengajak untuk apa? Untuk bertauhid. Biqaulihi ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian umat manusia, ucapkanlah oleh kalian kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Wastamarru ala da'wa ila tauhid ila an tawaffahullah. Beliau terus berdakwah mengajak kepada tauhid sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau. Jadi ingat, Nabi kita Muhammad SAW berdakwah kepada tauhid, ngajak kepada tauhid itu terus, tidak terbatas cuma di Mekah selama 13 tahun, tidak. Tapi dakwah beliau kepada tauhid dilanjutkan juga di Madinah sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau tetap mendakwakan kepada tauhid. Terbukti ketika disebutkan dalam hadis Ummu Salamah dan Ummu Habibah menyebutkan kepada Nabi SAW beberapa hari sebelum wafatnya Nabi SAW, bahwasanya mereka melihat di Habasyah ada gereja yang di dalam gereja tersebut ada patung-patung. Apa kata Nabi SAW? La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida wa yuhadziru ma sana'u. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Lihat di situ Nabi SAW memperingatkan bahwasannya kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasara adalah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa? Menjadikan kuburan-kuburan orang soleh di kalangan mereka sebagai tempat ibadah. Ini kapan terjadi? Beberapa saat, beberapa hari sebelum Nabi SAW meninggal dunia, beliau mendakwakan kepada tauhid. Kemudian kata beliau, walamma arsala Mu'adzan ilal Yaman, tatkala Nabi SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Dulu Nabi SAW pernah mengutus sahabat Mu'adz ke negeri Yaman untuk berdakwah. Penduduk Yaman pada waktu itu, sebagaimana yang antum sudah tahu semua, dikenal penduduk Yaman beragama dengan agama Ahlul Kitab. Terbukti dulu ada orang-orang Nasrani yang ingin menghancurkan Ka'bah, dipimpin oleh Abraha. Ya, dipimpin oleh Abraha.
Kata Nabi SAW kepada Mu'adz, qala lahu, innaka taqdamu ala qaumin ahli kitab. Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz taqdamu ala qaumin ahli kitabin. Engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlu kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullahi subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Maka hendaklah perkara yang pertama kali engkau serukan kepada mereka wahai Mu'adz, ibadatullahi azza wa jalla, ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala, ibadah kepada Rabbul Alamin. Itu pesan Nabi SAW kepada Mu'adz. Wahai Mu'adz, engkau akan datang ke kalangan siapa? Kalangan ahlul kitab. Jadikan awal dakwamu apa? Ajakan untuk ibadatullahi azza wa jalla. Lihat Nabi SAW. Beliau membimbing para sahabat, membimbing sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal. Ini namanya metode manhajul anbiya fi da'wah ilallah. Metode para nabi dalam berdakwah. Perkara yang pertama kali beliau ajakkan ketika beliau berdakwah apa? Tauhid. Di Mekah turun perintah Allah Subhanahu wa taala untuk perintah bertauhid. Warrujza fahjur. Ketika beliau hijrah ke kota Madinah, beliau diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendakwakan tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Perintah untuk bertauhid. Juga ketika di akhir-akhir hayat beliau memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal, mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berangkat ke negeri Yaman dalam rangka berdakwah. Rasul pun berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, falyakun awwal ma tad'uhum ilaihi ibadatullah azza wa jalla. Hendaknya perkara yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah ajakan untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla. Wa rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, disebutkan dalam riwayat Bukhari, falyakun awwal ma tad'uhum ila ayyuhidullah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, hendaklah perkara yang pertama kali engkau ajakkan mereka adalah untuk mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya tauhid adalah dasar, asas, pondasi kalau mau berdakwah. Jadikan dakwanya kita, jadikan pendidikan kita adalah pendidikan yang mengajak kepada tauhid, mengajak kepada iman. Min babil faedah ya ikhwan, disebutkan oleh Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, rahimahullah rahmatan wasi'ah wa ghafaralah. Beliau menyebutkan kejadian di Saudi Arabia. Ada seorang khatib, kata Syekh Rabi', dia khutbah isinya terkait dengan adab, akhlak dan yang semisalnya. Yang dengar ramai sekali. Kemudian dibilang sama Syekh Rabi', engkau belum berdakwah. Kata Syekh Rabi', engkau belum berdakwah sebagaimana dakwanya para nabi, para rasul. Ya. Kemudian kata orang tersebut, lantas apa dakwanya nabi, para rasul itu? Kata Syekh Rabi', engkau sebutkan nanti di ceramah-ceramahmu tentang tauhid, tentang syirik. Akhirnya orang tersebut di ceramah membahas tentang tauhid, tentang syirik. Apa yang terjadi? Orang tersebut jamaahnya sudah mulai berkurang, kemudian juga mendapatkan celaan, mendapatkan cacian. Kata Syekh Rabi', engkau telah berdakwah dengan dakwanya para nabi, para rasul. Kenapa? Dakwah para nabi, para rasul adalah menyampaikan tauhid, sehingga yang minat itu sedikit. Nah, zaman sekarang orang kalau dengar pelajaran tauhid itu peminatnya sedikit. Dalam kondisi pelajaran tauhid ini adalah pelajaran yang dulu Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz, engkau akan berangkat ke Yaman, yang kau dakwai adalah ahlul kitab. Jadikan awal dakwamu adalah ajakan untuk bertauhid, ajakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan juga dalam hadis dari sahabat Jundub ibnu Abdullah. Dia menceritakan, kunna fityan hazawrah. Dulu kami adalah fityah. Ya, fityah itu pemuda. Jamak dari fata, fityah. Hazawrah, yang mendekati masa-masa balik. Apa kata Jundub?
fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Tsumma ta'allamnal Qur'an fazdadna bihi imanan. Dulu kami belajar iman dulu sebelum kami belajar Al-Qur'an. Kemudian setelah kami belajar iman, barulah kami belajar Al-Qur'an, sehingga dengan belajar Al-Qur'an tersebut iman kami bertambah, menaik. Sehingga menunjukkan di kalangan para sahabat yang diajarkan oleh Nabi SAW juga perkara yang pertama kali adalah perkara tauhid. Itu perkara penting. Jadikan kalau yang ikut Zoom, yang ikut dengarkan Telegram, yang nyimak baik Zoom laki-laki, Zoomnya ikhwan, akhwat, ya. Kalau antum, anti semua ada aktivitas mengajar, tetap selipkan dalam pelajaran-pelajaran tersebut. Walaupun antum, anti, ya, semuanya ada yang mengajar adab, ada yang mengajar tahfidzul Quran, selipkan di sela-sela pelajaran tersebut yang berkaitan tentang tauhid. Tanamkan tauhid tersebut. Nggak mesti tauhid itu antum harus kitab khusus, nggak mesti. Tauhid itu luas, sehingga bisa antum selipkan di pelajaran-pelajaran fikih, pelajaran-pelajaran adab, pelajaran akhlak, dan berbagai macam aktivitasnya antum. Bahkan orang belajar bahasa Arab pun bisa menyelipkan dalam pembahasan tauhid dalam bab itu tadi. Upayakan dakwah tauhid ini tadi adalah dakwah yang kita jadikan adalah asas kita dalam berdakwah. Kemudian kata penulis buku ini, wastamarru 'ala da'wa ila tauhid ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa salaful ummah wa man ba'dahum min ulama'is syari'ah ila al-yaum. Fa ayyu da'watin la ta'tani bit tauhid fahiya da'watun fashilatun ba'iratun munharifah. Ya. Lihat kata penulis buku ini, istamarrah, ya, terus menerus, alat dakwah ila tauhid ashabu Rasulillah SAW. Para sahabat Rasulullah SAW terus menerus berdakwah mengajak kepada tauhid. Ya. Itu para sahabat terus menerus dakwah mengajak kepada tauhid. Wasalaful ummah, demikian juga, ya, umat ini tadi terus menerus mengajak kepada tauhid, yaitu salaful ummah, salaf umat ini, para sahabat, para ulama tabi'in dan yang setelahnya. Waman ba'dahum, jadi ashabu Rasulillah, salaful ummah, waman ba'dahum min ulama syariah, dan yang setelah generasi mereka dari kalangan ulama-ulama syariat ini tadi, baik 4 imam mazhab, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, Imam Malik, Abu Hanifah dan semisalnya, juga mereka ma'ruf, ya, dikenal dalam mendakwakan perkara-perkara seputar tauhid. Kemudian kata beliau, fa ayyu da'watin, maka dakwah apapun, ya, dakwah apapun, la ta'tani bit tauhid, kalau tidak perhatian terhadap tauhid, ya, kalau ada dakwah yang tidak perhatian terhadap tauhid, kata beliau, fahiya da'watun, ya, fashilatun, dakwah yang fasil, dakwah yang gagal, ya, ba'iratun munharifatun, ya, dakwah yang gagal, rusak atau terbengkalai, munharifah lagi menyimpang, ya. Fashilah, gagal, ba'irah, ya, rusak atau terbengkalai, munharifah lagi menyimpang. Dakwah apapun. Jadi kalau ada dakwah, seruan, pengajaran yang kurang perhatian terhadap tauhid, kurang perhatian terhadap iman, kurang perhatian atau kurang memperingatkan tentang bahaya-bahaya syirik, itu semua digolongkan dakwah yang fashilah,
dakwah yang gagal, dakwah yang tidak akan sukses. Kalau cuma dakwanya fokus tentang fikih muamalah, fokus tentang fikih rumah tangga, fokus tentang adab dan akhlak, tidak ada yang namanya tauhid, maka dakwah tersebut bukan dakwah yang akan berhasil. Jadi kalau mau dakwanya berhasil, pendidikan mau berhasil, antum jadikan pendidikan, jadikan pengajaran antum, jadikan sekolah antum, semuanya berporos penanaman tentang tauhid. Ya, antum lihat keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang kemarin kita baca, disebutkan di halaman ke-6. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Man tadabbara ahwalal alam wajada kulla salahin fil ardi fasababuhu tauhidullahi wa ibadatuhu wa ta'atu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau orang tersebut mentadabburi, memperhatikan, mencermati, mengamati tentang kondisi dunia ini, ya, maka dia akan mendapati segala kebaikan yang ada di muka bumi ini sebabnya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sebabnya adalah ibadah kepada Allah, dan juga sebabnya adalah mentaati Rasulullah SAW. Demikian juga segala musibah, kullu bala'in wa kullu syururin wujida fil ardi sababuhu mukhalafatut tauhid. Sebabnya adalah mukhalafatut tauhid. Kemudian barulah penulis menyebutkan, ya, bab yang setelahnya, yaitu bab tafsirut tauhid. Nah, adapun tafsirut tauhid mungkin kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Jadi sedikit penjelasan dari apa yang disebutkan oleh penulis buku ini, ya. Kalimat yang singkat yang disebutkan oleh beliau ini, namun kalau mau antum bisa menguraikannya tentang wajibnya tauhid ini tadi, tidak sampai 2 halaman, ya. 1 halaman lebih, di halaman 7 masuk ke halaman 8 ini tadi. Kalau antum betul-betul mengamati dan mencermati, bisa antum jadikan muhadharah, ceramah, itu bisa dalam waktu 2 jam, ya. Antum kalau bisa menguraikan akan pentingnya tauhid, atau bisa antum jadikan juga tentang pentingnya tauhid atau wajibnya tauhid ini tadi di khutbah-khutbah Jumat. Antum bisa jadikan materi khutbah Jumat, beberapa ayat dalil akan pentingnya wajibnya bertauhid, ya. Jadi tauhid itu adalah perkara yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku adalah Rabb kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku adalah Rabb kalian? Umat manusia mengatakan bala, iya. Itu fitrah umat manusia. Dulu mengakui Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb mereka. Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan mereka. Mereka bersiap untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka lahir di muka bumi, apa yang terjadi? Istahwadha alaihimus syaitan. Mereka dikuasai oleh syaitan, dikendalikan oleh syaitan, sehingga mereka keluar dari fitrah tauhid menuju perkara-perkara yang mencocoki hawa nafsu mereka. Imma Yahudi, imma Nasrani, imma Majusi, imma tidak punya agama, la dina lahu, ya, atau syuyu'iyah dan yang semisalnya. Wallahu ta'ala shawab, ikhwan, ya akhwat. Mungkin kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan difahami. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Ini untuk besok, untuk Kamis mungkin kayaknya ada pelajaran, ya, kita, ya. Pagi juga mungkin nggak ada, ya. Kayaknya besok pagi ada kegiatan kita. Di sini ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana metode menyampaikan dakwah tauhid di mimbar Jumat? Ana setiap pekan khutbah Jumat di masjid yang ana diamanahkan jadi imam di sini, dan lebih dominan materinya tentang tauhid. Ada buku sebenarnya, ya. Ada materi-materi khutbah masyayikh. Sebagian masyayikh yang ada di Yaman itu ada yang khutbah isi-isinya tentang tauhid. Udah ada kitabnya, ada PDF-nya sebenarnya. Sebenarnya gampang.
kalau antum cara menyampaikan antum tentang tauhid ini tadi. Bisa di khutbah tersebut antum bahas ya terkait dengan tauhid, apalagi antum setiap Jumat kan, antum jadi imam, antum juga khutbah. Antum bisa ambil per materi. Karena kadang gitu, per materi itu gini. Antum mau sampaikan apa sih? Kan pembahasan tauhid kan luas, bahaya syirik itu kan luas. Mungkin pekan ini antum tentang keutamaan tauhid. Ya. Keutamaan tauhid. Udah, nanti pekan depan tentang contoh keutamaan tauhid itu antum contoh bawakan keutamaan kalimat la ilaha illallah, keutamaan orang yang meninggal dalam keadaan bertauhid dan yang semisalnya. Nanti pekan berikutnya antum bawakan dalil atau temanya wajibnya bertauhid. Bawakan dalil-dalil ini kan wajibnya bertauhid, kan ada dalil-dalil tauhid itu penting, tauhid itu dakwanya para nabi, para rasul, tauhid itu perkara yang paling wajib. Antum bawakan dalil-dalilnya. Nanti pekan berikutnya bahaya syirik. Itu kan tauhid juga. Bahaya syirik. Nah, kemudian antum sampaikan di pekan berikutnya poin-poin penguraian hal-hal yang bisa merusak tauhid. Syirik misalkan. Antum sebutkan syirik. Apa contohnya? Riya. Contoh riya ya. Antum khutbah tentang riya. Bahayanya riya, bahayanya sum'ah. Zaman sekarang, fenomena zaman sekarang kan orang kalau mau ibadah sih ya lihat. Umroh, pamer. Iktikaf, pamer. Ya, semuanya diupload semua. Antum sebutkan bahaya-bahaya ini tadi. Itu kan bentuk riya kan? Bentuk riya yang akan mengurangi kadar tauhid. Atau lagi antum pekan berikutnya lagi dilihat mungkin musim hujan ini kan, musim hujan, jangan-jangan ada orang yang kalau sering hujan ini kan kadang ada orang pedagang atau yang semisalnya suka mencela masa. Kan tidak boleh juga kita mencela hujan. Ya, antum tanamkan juga tauhid, bagaimana sikap yang benar, hujan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau ada hujan apa yang kita baca dan semisalnya, itu semua berporos pada tauhid dan seterusnya. Insya Allah antum bisa, yakin saja. Bismillah. Kemudian di sini ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana cara mendakwakan tauhid ya ke keluarga yang awam? Ya, ini ada pertanyaan entar ya di atasnya, bagaimana metode pendidikan tauhid pada anak kecil? Metode tauhid pada anak kecil antum bisa lihat ada buku karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah At-Tamimi An-Najdi, judulnya Ta'limus Sibyan At-Tauhid, mengajari anak kecil tentang tauhid. Ada di buku itu tadi. Di antaranya yang disebutkan beliau itu pertanyaan ya. Ya. Belum menyebutkan man khalaqaka, siapa yang menciptakan engkau? Anak kecil. Ya Allah. Apa dalilnya? Kemudian di mana Allah Subhanahu wa taala? Di atas langit. Kalau kita mau minta kepada Allah. Contoh Nabi SAW mengajari Abdullah bin Abbas. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan yang semisalnya. Ini kan metode-metode tauhid penanaman yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada anak kecil. Ya, tidak mesti anak kecil itu diajari tauhid. Antum harus duduk, ceramah. Ya, setiap anak beda-beda. Nanti dia jenuh sambil duduk, sambil santai. Antum lihat ada sesuatu, lihat. Contoh Nabi SAW mengajari para sahabat. Beliau lagi duduk-duduk dengan para sahabat. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, Aina tadhabu syamsu? Kemana matahari itu pergi? Aina tadhab asyamsu? Kemana matahari pergi? Para sahabat mengatakan, Allah wa Rasulullah alam. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, bahwasanya matahari tersebut tadhab. Tatla min masyrik wa tadhab ilal maghrib. Muncul di timur, terbenam di barat. Terus. Ya. Dia sujud di Allah Subhanahu wa taala, tahtal arsy. Anna syamsa tasjud tahtal arsy. Itu kan penanaman juga. Rasul menanamkan tauhid kepada para sahabat bahwasanya matahari pun yang tadi terbit di timur, terbenam di barat, dia sujud di bawah arsy dan yang semisalnya.
Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana cara mendakwah ke tauhid ke keluarga yang awam? Mungkin ada cara khusus. Nah, untuk keluarga yang awam, caranya ya, terbaik untuk keluarga yang awam, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada paman beliau dan yang semisalnya adalah dengan cara pendekatan. Ingat ya ikhwan, antum perhatikan metode dakwah Nabi SAW kepada bangsa Quraisy macam-macam. Apa bentuknya macam-macamnya? Ada yang Rasul dakwai secara lisan, ada juga Rasul dakwanya dengan perbuatan. Apa bentuk perbuatan? Beliau kasih hadiah. Ya, kasih hadiah. Beliau punya banyak kambing, beliau kasih kepada tokoh-tokoh Quraisy pada waktu itu tadi. Dikasih oleh Nabi SAW. Ya, itu metode pendekatan. Antum lakukan ke keluarga yang masih awam ini banyak-banyak pendekatan. Gimana caranya? Datangi terus, kasih hadiah, obrolan santai dan semisalnya. Nanti dulu langsung tembaknya nanti. Buat dia itu tertarik dulu sama antum, simpatisan sama antum, menanam empati terhadap kita. Dia sudah seneng. Kalau sudah seneng sama antum, ibarat kata orang itu ibarat sapi kalau ditarik hidungnya. Nah, jadikan mereka itu seneng dulu sama antum. Itulah kuncinya. Gimana caranya? Ya antum mungkin lebih ngerti dengan bagaimana buat keluarga seneng sama kita. Kemudian, bismillah, afwan Ustadz, agak melenceng dari materi. Apa hukumnya mengucapkan Allahummarhamna bil Quran? Ini doa disebutkan juga oleh Al-Imam An-Nawawi seingat ana. Di akhir-akhir kitab At-Tibyan ada doa itu. Sebagian salaf ada yang membaca doa itu ketika hatam Al-Quran. Ya. Tapi dulu kata Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, itu doa tidak sahih dari Nabi SAW. Memang datang riwayat dari sebagian salaf. Nah, dalam kaidah seperti ini tadi, doa-doa yang datang dari sebagian salaf, ada sebagian yang mengamalkan, ada yang tidak mengamalkan. Kalau dulu guru kami Syekhuna Abdurrahman Ibnu Umar Al-Adani rahimahullah, beliau mengatakan ini doa tidak sabit dari Nabi SAW. Ya, tidak sabit dari Nabi SAW. Beliau mengatakan khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu saja kata beliau, ya. Memang disebutkan di buku-buku, sehingga anak di At-Tibyan An-Nawawi juga disebutkan doa itu tadi, ya. Ya, masalah yang seperti ini masalah yang butuh tatabu istiqra, ya, butuh penelitian, mengkaji ulang lagi. Wallahu a'lam. Afwan Ustadz, saya guru, terkadang dapat jadwal khutbah Jumat, jamaahnya campur, ada anak-anak kecil dari kelas 1 SD hingga dewasa. Metode pendekatan dan penyampaian kepada jamaah tersebut supaya dapat difahami semua kalangan, anak SD hingga dewasa, seperti apa Ustadz? Mohon bimbingannya. Jazakallahu khairan, ahsanallahu ilaik. Masya Allah ya. Ini kadang jadi grogi juga anak ya, ngajari materi pelajaran kita ini. Ternyata di sini banyak khutbah, ya, para khutib, para guru, masya Allah. Insya Allah nastafid wa nufid, kita sama-sama ngambil faedah. Anak pribadi ngajar, semangat ngajar ini tadi. Ada nasihat dulu dari guru kami, yaitu Syekhuna Bashar Abu Abdillah Al-Adani hafizahullah ta'ala, masih hidup beliau sekarang. Ketika kami belajar sama Syekh Bashar, beliau mengatakan awal man istafada min kitab huwal mudarris. Orang yang pertama kali ngambil faedah dari kitab itu adalah seorang pengajar, seorang guru. Jadi yang pertama sekali mengambil faedah dari isi khutbahnya antum ini, ya, Al-Akh Arif barakallahu fik, adalah antum sendiri. Jadi ketika antum mengajarkan tauhid, khutbah tentang tauhid, antum kan butuh persiapan, antum persiapkan materi, antum membaca, antum mengkaji dan yang semisalnya, antum akan mengambil faedah terlebih dahulu sebelum para hadirin. Nah, kemudian karena di sini ada anak-anak kecil, ada dewasa, suatu kaidah yang disampaikan oleh para ulama, hadithun nas ala qadri uqulihim.
sampaikan ilmu itu kepada umat manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Nah, karena ini nyampur, ada anak kecil juga ada orang dewasa. Sebenarnya materi tauhid itu materi yang gampang difahami oleh semua pihak. Namun mungkin bahasa-bahasanya antum dipermudah yang membuat orang awam faham dan juga orang yang sudah kenal ilmu faham, untuk pemula faham, orang dewasa juga faham. Ya, kalau bahasanya para ulama sering mereka mengatakan yahtaju ilaihi al-mubtadi wala yastaghni anhu al-muntahi. Ya. Ini pelajaran katanya para ulama dibutuhkan oleh pemula dan orang yang senior pun juga membutuhkannya. Jadi antum sendiri ngatur bahasanya buat mereka semua faham terhadap apa yang antum sampaikan. Itu saja, ya. Karena antum yang ngerti audiens, ngerti mad'u, gimana mengolah bahasa supaya mereka semuanya bisa faham. Intinya mereka faham terhadap apa yang antum sampaikan. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan dengan lisan kaumnya untuk dijelaskan atau disampaikan kepada mereka. Kemudian di sini itu jawabannya ya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara agar kita dan kaum muslimin cinta suka belajar tauhid kalau kita pelajaran tentang tauhid sepi? Masya Allah, itulah ujian kita juga ya. Ujian kita juga sebagai pengajar, pendakwah, guru. Orang kalau bab tauhid pasti sedikit ya, pasti sedikit. Karena syaitan paling senang dan paling hobi syaitan itu memalingkan dari tauhid. Jadi yang buat kaum muslimin sedikit dan jenuh tentang tauhid itu juga syaitan. Dan kejenuhan kaum muslimin ini bukan dikarenakan antum tidak bagus menyampaikan. Ya, sebenarnya ada orang yang lebih berilmu dibandingkan kita, jamaahnya juga sedikit, yaitu para ulama. Sedikit kalau tentang tauhid. Tapi kalau perkara-perkara yang selain tauhid kadang ramai. Informasi yang anak dapat ya, dulu di Saudi Arabia, majelisnya Syekh bin Utsaimin sedikit, Syekh bin Baz sedikit. Ya. Isinya apa? Tentang tauhid, tentang hukum-hukum syariat. Tapi kalau ceramah-ceramah tentang nasihat, motivasi, ya selain tauhid, semangatnya orang-orang luar biasa. Dan demikian begitulah kondisinya tadi ya. Namun kalau bahasanya Syekhuna Yasin Al-Adani rahimahullah, gharbaluz zaman, nanti akan tersaring dengan waktu sendiri. Ya, tidak masalah. Dakwah kita sedikit, yang mau belajar sedikit, ya yang penting kita mendakwakan tauhid. Seperti itu tadi. Nah, adapun caranya, gimana caranya kaum muslimin cinta suka belajar tauhid? Ya mungkin di sini ada metode-metode ya. Semua tempat, semua kondisi itu beda-beda. Beda-beda. Ya, mungkin kalau anak-anak antum fahami, pelajari gimana caranya anak-anak itu bisa tertarik tentang tauhid. Gimana masyarakat tertarik tentang tauhid. Contoh misalkan pelajaran tentang tauhid supaya mereka tertarik ya. Gimana? Mungkin perlu ada kajian door prize atau kasih hadiah atau plus makan-makan dan yang semisalnya supaya tertarik. Tapi lambat laun yang namanya tentang tauhid ini tadi akan sedikit diminati ya, sedikit diminati karena syaitan itu tidak akan puas untuk menyesatkan Bani Adam dengan membuat Bani Adam jenuh terhadap pelajaran tauhid. Demikian jawabannya, wallahu a'lam. Kemudian afwan Ustadz, apakah boleh bagi seorang guru agama memberikan soal ujian terkait ilmu agama yang tidak pernah diajarkan kepada anak-anak santri? Semisal memberikan soal terkait usul fikih namun santri tersebut enggak pernah belajar usul fikih. Masya Allah, dikasih pelajaran usul fikih, santri tidak pernah belajar usul fikih. Kalau menurut ana ya, mohon maaf, ini juga zalim juga. Gimana nggak dibilang zalim? Ya, dia enggak dikasih pelajaran, tapi dia dikasih soal. Ya, apakah dibenarkan gitu loh? Kita khawatir zalim juga dia, kalau dia bisa protes dia protes. Pak Ustadz,
kok Pak Ustadz kasih soal ujian, saya saja belum belajar. Nah, seperti itu tadi. Jadi kasihlah soal yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Ya, karena tujuan itu kan soal itu kan melatih kemampuan dia. Kalau dia saja tidak mampu, ya, tujuan adanya rapot untuk melihat hasil kemampuan dia selama belajar 6 bulan per semester. Tujuan ujian mau ngetes kemampuan dia. Nah, kita tes kemampuan dia dengan sesuatu yang dia tidak tahu, gitu loh. Nanti jawabannya wallahu alam, la adri katanya tadi. Nisful ilm, separuh dari ilmu. Wallahu alam. Mudah-mudahan difahami. Ya. Atau kita tutup dulu ya. Mudah-mudahan difahami ya. Ya, mudah-mudahan difahami ya, insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar, subhanallahi wa bihamdihi asyhadu. Ya, silakan keluar masing-masingnya. Ya, tambah. Jazakallah khairan Ustaz. Wa yakum barakallahu fik.